Ardan, Ardan. Udah sekarang kamu tidur, katanya besok kamu banyak kerjaan di Amor. Udah sabar aja nak. Saya udah nggak mau kamu suruh-suruh lagi Hasbi. Kamu kerjain aja semuanya sendiri. Pak, kamu tahu kan, surganya istri ada di ridho suaminya. Kamu dosa besar kalau ngelawan suami. Alhamdulillah kamu baik-baik aja lah. Chef Julian? Kok di sini? Saya cuma jaga-jaga aja lah. Takut kamu kenapa-napa. Alhamdulillah saya baik-baik aja kok, Chef. Karena kamu udah baik-baik aja, saya pamit dulu ya, lah. Ada Chef Lala. Sekarang saya baru paham kata dari pagi yang cerah. Good morning, Chef. Silakan dilanjut lagi ngobrolnya. Saya permisi dulu. Aduh, mana sih? Ya udah kalau gitu Chef, saya masuk dulu ya. Chef hati-hati ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, kamu tolong di sini dulu ya, jagain Lala. Saya harus pulang soalnya. Siap, 47, Pak. Permisi, Pak. Aduh. Terus gue jaga di mana ya? Mana panas lagi. Sayang. Pagi, sayang. Pagi-pagi udah cantik aja. Lapar nih. Pasti udah masak kan? Dapurnya di sana, kamu masak aja sendiri. Sayang, aku kamu gitu sih. Kamu gak kasihan sama aku? Aku belum makan loh dari semalam loh. Aku kangen banget sama masakan kamu. Oh iya, terus nanti baju aku tolong disetrika ya. Lecek soalnya. Tunggu. Aku bentar lagi telat soalnya ke kantor. Kangen masakan saya? Iya. Kamu aja selama ini protes sama masakan saya. Keasinan lah, nggak sesuai selera lah. Saya udah nggak mau kamu suruh-suruh lagi Hasbi. Kamu kerjain aja semuanya sendiri. Pak, kamu tahu kan, surganya istri ada di ridho suaminya. Kamu dosa besar kalau ngelawan suami. Tuh. Udah saya siapkan semuanya. Sekarang kamu masak aja sendiri di dapur. Yuk, La. Kita makan di luar daripada di sini. Sumpah. Yuk, yuk. Sial, Lala udah gak mempan sama rayuan gue.
kerak wajan, udah ganggu gue save Lala, sekarang gangguin gue tidur lagi lu. Wah, gue remukin tulang lu jadi kerak nasi mau lu. Ada kerak wajan, enak aja. Badut, bangun lu. Aduh. Save Lala. Maaf, Save. Niat saya mau siaga, malah mata ini tidak terjaga. Maafkan. Gak apa-apa. Ini Mas Axel masih di sini. Pulang aja udah istirahat, nggak apa-apa kok. Oh, maaf nggak bisa, Chef. Saya harus tetap siaga jagain Chef Lala. Nanti ada yang protes kalau saya nggak siaga jagain Chef Lala. Lagian Chef Lala kenapa nggak telepon polisi aja sih, Chef? Nggak bisa, nanti yang ada malah Hasbi yang makin manipulatif. Gimana kalau misalnya kita kasih dia obat sakit perut aja? Kan kalau dia moncar-moncar sibuk toilet tuh ya kan, jadi nggak bisa gangguin kamu lagi. Udah nggak usah, nanti yang ada malah aku juga yang bayarin biaya pengobatannya. Lagian ada aja tuh orang ya, pakai pasang tenda segala di depan rumah Pak Julian. Jadinya Bu Lydia telepon saya deh. Akhirnya jadi saya keceplosan deh, mau nggak mau ngasih tahu. Maaf ya, Chef. Astagfirullahaladzim, Hasbi. Aku jadi makin gak enak sama Chef Julian dan Bu Lydia. Nggak usah, nggak apa-apa, Mas. Biar saya aja, sekarang saya udah bisa hadapin Hasbi, saya nggak akan lemah lagi. Mas, tolong sampaikan terima kasih saya ke Chef Julian ya. Udah Mas, pulang aja istirahat. Ya udah kalau begitu saya pamit ya. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa hubungin saya, Chef. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya, Chef. Permisi, Chef. Lah! Kita nggak jadi pergi beli sarapan. Aku urusin Hasbi dulu ya. Aku nggak mau dia bikin keributan di dalam. Kamu lihat baju aku lecek begini. Kamu sih nggak mau setrikain. Nggak usah nyalahin Lala. Lo jadi suami juga nggak bisa apa-apa kan? Lah mana? Aku minta kunci share kosan ini deh. Kok bisa ya orang nggak punya malu kayak gini? Udah putus surat malu lo. Buat apa kamu minta kunci? Kan harusnya kamu cuma semalam. Hari ini harusnya kamu udah pergi dari sini. Lah jangan gitu dong lah. Aku udah nggak punya lagi tempat lain selain di sini sama kamu. Kamu nggak kasihan sama aku? Ya setidaknya kamu ngasih aku beberapa hari lah buat cari tempat baru. Ya? Biarin aku di sini beberapa hari dulu ya. Enggak. Ya jangan gitu dong lah. Oh, itu Pak Sutri yang tadi malam ribut-ribut. Iya, kayak nggak ada tempat lain aja buat cari keributan. Iya, ih. Gara-gara Hasbi, aku malah bikin orang lain gak nyaman. Aku harus tahan emosi dulu sama Hasbi untuk sementara waktu. Aku nggak mau bikin keributan di sini lagi. Nah, gitu dong. Yaudah aku pamit kerja dulu ya. Wah, kenapa kamu kasih sih kuncinya? Biarin aja. Aku tahu kok, Rin. Aku nggak akan biarin dia berbuat seenaknya di sini. Kamu tenang aja. Lagian tuh orang ya, udah tahu nggak punya tempat tinggal. Kenapa nggak jual aja tuh mobil? Juga kredit mobil. Bayarnya pakai uang aku DP-nya. Bener lu banget ya ampun lah. Habis pikir deh. Wah, kamu jadi ketemu pengacara hari ini? Iya, jadi nanti siang. Jules, kamu tuh kenapa?
Mama perhatikan dari tadi muka kamu tuh nggak enak, cemberut terus. Oh, atau kamu sudah tahu ya kalau... Ma, kenapa sih ngasih tahu alamatnya Lala ke Hasbi? Ya kan, pasti gara-gara itu. Mama udah tahu itu masalahnya. Berapa kali sih Jules Mama bilang, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Asal Mama tahu ya, Ma. Hasbi itu habis nampar Lala. Hasbi itu pelaku KDRT, Ma. Mama lihat sendiri kan, gimana emosinya Hasbi waktu nyari Lala di rumah kemarin. Dia pasti bisa apa-apain Lala lagi, Ma. Mungkin lebih parah. Tapi, Ma, Jules... sekarang Lala itu lagi proses cerai. Dan hal itu pasti bikin Hasbi makin emosi. Dan aku yakin dia pasti akan jauh lebih nekat lagi, Ma. Mama nggak ada sedikit aja, Ma. Sedikit aja, Ma. Rasa buat ngelindungin Lala. Jules, Hasbi itu bikin keributan di rumah. Dia pasang tenda lah, dia ngancem-ngancem lah. Mama kan takut, apalagi kamu tuh posisinya lagi nggak di rumah. Kalau dia lebih nekat gimana? Terus kamunya dia papain. Tinggal lapor polisi aja. Selesai semuanya. Tapi kenapa Mama justru malah kirim Hasbi ke Lala? Permisi dulu ya, Ma. Masih ada kerjaan yang aku harus beresin. Pokoknya, aku nggak mau cerai. Saya nggak mau cerai. Jika tidak ada kesepakatan, maka kita harus menempuh jalur hukum. Dan kita harus proses ke pengadilan. Tanda tangan. Cepat tanda tangan, jangan buang-buang waktu saya.